tentang beruntungnya orang-orang yang berusaha membersihkan jiwa mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana meruginya orang-orang yang menodai jiwa mereka, yaitu menodainya dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah para jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga kemarin telah memasuki bab yang pertama tentunya di dalam masalah tazkiyatun nufus. Bab yang pertama adalah babul ikhlas, yaitu mengupas mengenai keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita kemarin telah membaca hadis yang bersumber dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah mengenai seseorang yang berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuannya adalah mendapatkan pahala, kemudian ada juga disisipi dengan tujuan yang lain, yaitu agar dikenang oleh manusia. Ini tujuannya, berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan seperti ini. Satu, dapat pahala, kemudian yang kedua bisa dikenang oleh orang-orang yang setelahnya bahwa dia adalah seorang pejuang dari pejuang-pejuang Islam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang itu tidak mendapatkan pahala sama sekali karena kurangnya keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya Islam, pentingnya ikhlas bagi kita ketika kita menjalankan suatu perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala atau melakukan ibadah dari ibadah-ibadah yang kita peruntukkan seharusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dalam hadis yang lain kita melanjutkan apa yang kita baca pada pertemuan yang lalu, masih juga mengenai ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di haji wada. Jadi ini juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada di haji wada. Haji wada ini adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Islam. Jadi haji wada ini adalah haji terakhir dan haji yang pertama kali dilakukan Rasulullah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan ini adalah di akhir dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan haji wada setelah Rasulullah dan kaum muslimin menaklukkan kota Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam khutbahnya, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya bagi seseorang yang mendengarkan ucapanku kemudian dia memperhatikannya, yaitu mengamatinya, mencermatinya. Ini doa dari Rasulullah, doa baik bagi kita yang mendengar ucapan-ucapan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, nasihat-nasihat Rasulullah, kemudian kita cermati, kita hafal. Farubba hamili fikhin laisa bifaqih. Kemudian Rasulullah mengingatkan, terkadang ada seorang yang membawa ilmu tapi orang tersebut tidak faham tentang ilmunya. Ada yang seperti ini. Ada di antara kita berilmu, ada hafalan ilmunya, banyak dia hafal mengenai dalil-dalil ilmu, tapi kadang laisa bifaqih, orang tersebut tidaklah memahami dengan sebetul-betulnya apa yang dia hafal, apa yang dia ketahui. Kemudian Rasulullah melanjutkan, salasun la yadillu alaihinna qalbu mri'in mu'minin. Ada 3 perkara
yang mana 3 perkara ini tidak akan menyimpan rasa kedengkian di hati seorang mukmin. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah bagi kita 3 perkara yang mana bila 3 perkara ini ada pada diri dan tersimpan pada hati seorang mukmin, maka seorang mukmin tersebut tidak akan dimasuki oleh rasa dengki, iri dan keburukan. Apa 3 perkara tersebut? Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Ikhlas yang di dalam beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling pertama. Inti dari kejernihan hati kita, baik kejernihan hati kita antara kita dengan pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah, maupun hati kita, kaitan hati kita dengan antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minannas. Ini semua ada pada 3 perkara ini. Yang pertama adalah yang berperang, jadi ikhlas. Dia seseorang ikhlas, maka seorang tersebut tidak akan menyimpan mendapatkan pahala rasa dengki, kemudian iri, keburukan kepada seorang muslim yang lain. Itu seorang tersebut betul-betul mengamalkan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membangkitkan dirinya untuk mengamalkan amalan tersebut, melainkan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bukan pujian manusia, bukan juga yang lainnya dari perbendaharaan duniawi, bukan itu yang dia harapkan. Sehingga seorang yang mengikhlaskan di dalam semua kurangnya keikhlasannya, amalan dan ibadahnya betul-betul hatinya akan jernih, hatinya akan murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyimpan rasa iri dan dengki kepada seseorang. Umpama seseorang hanya untuk bila ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu ini juga butuh keikhlasan. Bagi kita yang menuntut ilmu, yang menyampaikan ilmu, ini semua butuh keikhlasan. Kita sangat berharap sekali untuk mengingatkan mengenai ikhlas ini, karena ikhlas ini adalah kunci dari amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang diterima atau tidaknya amalan kita ini tergantung keikhlasan kita. Keikhlasan kita sempurna, maka pahala dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sempurna. Dan jika keikhlasan kita kurang, cedera, tidak sempurna, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan keikhlasan yang ada pada hati kita. Dan haji yang pertama muslimin jamaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan tadi, umpama seseorang menuntut ilmu adalah, maka tujuan seseorang menuntut ilmu adalah hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Jadi kita menuntut ilmu ini yang paling utama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berilmu seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Konsep hidup kita ini yang perlu untuk kita ketahui adalah empat perkara. Bagi seseorang, pertama harus kita berilmu, kemudian kita ingin konsep hidup yang islami, seorang muslim harus berilmu. Setelah berilmu, mencermatinya adalah diamalkan. Ini doa dari setelah diamalkan, bisa kita mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita, ucapan-ucapan Rasul, baru kita beranjak kepada yang ketiga, yaitu menyampaikan. Kemudian kita cermati. Setelah kita berilmu, mengamalkan, menyampaikan, itu satu lagi, yaitu bersabar. Yang Rasulullah mengingatkan, sabar di dalam mencari ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, sabar di dalam menyampaikan ilmu, bersabar dalam semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Ada hafalan ilmunya, banyak dia hafal mengenai dalil dari ilmu. Maka kadang laisa bisafi. Seorang yang menuntut ilmu, seorang tersebut adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, upayanya adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menghiraukan berapa hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada tiga perkara oleh Allah SWT, yang mana tiga perkara ini tidak akan menyimpan rasa kedengkian di hati seorang ilmu. Karena kita merasa kadang kita tidak puas dengan hasil yang diberikan oleh Allah, yang mana tidak tiga perkara ini ada pada tapi hasilnya kurang memuaskan. Simpan pada hati seorang ini adalah kurang tulusnya kita di dalam menjalankan ibadah menuntut dimasuki oleh rasa dengki. Padahal kalau kita dan tubuh hayati renungi apa tiga perkara kita menuntut ilmu itu sudah menyebutkan yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Adapun hasil dari ilmu yang kita pelajari dapat atau tidak dapat, itu adalah takdir ketentuan yang Allah SWT telah tentukan kepada kita. Dan Allah memberikan kita sesuai dengan kadar yang diinginkan oleh Allah pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita ikhlas disebut dengan kita menuntut ilmu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gunanya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari kita dan dari orang lain, maka kita tidak akan merasa dengki. Ini semua ada pada dengan saudara kita, yang teman kita, yang selevel dengan kita, yang sekelas dengan kita, ketika teman kita mendapatkan nilai yang berlebih daripada nilai rasa kita. dengki, Karena tuntutan kita bukan nilai, tuntutan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut ilmu. Tidak ada yang kita jadikan sebagai pusat tujuan kita, melainkan hanya untuk mengharap nilai. Walaupun nilai tersebut adalah sesuatu yang betul-betul kita harap, bukan kita harap lainnya. Tapi ini perlu untuk kita ketahui, ya, hal yang seperti ini timbul disebabkan bersihnya jiwa seseorang dalam semua, bersihnya jiwa seorang yang amalan dan ibadahnya, sehingga seorang yang menuntut ilmu akan jernih, akan merasa gembira untuk Allah, merasa gembira. Kalau seorang yang menuntut ilmu ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bergembira dengan adanya teman-temannya yang berikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau kita ikhlas, tapi kalau kita tidak ikhlas, masya Allah, bagi kita yang kalau kita tidak ikhlas ketika kita menuntut ilmu, ini contoh saja, butuh keikhlasan. Kita akan masuk pada hati kita rasa kedengkian, dengki dengan teman kita, dengki dengan yang melomba, yang mengatasi kita. Kita berkehendak kita yang paling tinggi. Atau setidaknya kita tidak senang kalau ada orang yang berilmu dari selain kita dan ganjaran yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita ikhlas niatnya adalah menuntut ilmu ini, mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain, kemudian di sana banyak orang yang berilmu, kita tidak akan merasa dengki dengan orang-orang yang berilmu lain dari kita. Karena tujuan kita adalah mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain, sehingga orang lain, diri kita, orang lain bisa paham tentang agama Allah, adalah paham tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak yang berilmu, semakin tersebar pula agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuntut ini butuh untuk kita. Ini yang paling pertama adalah beribadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang menuntut ilmu, berilmu, ya, tidak lepas dari godaan setan, bisikan setan yang seperti yang perlu untuk kita berilmu adalah tiba-tiba ada yang berilmu menyampaikan ilmu. Pertama, bahkan retorikanya lebih bagus, lebih orator, lebih tersusun ketika menyampaikan ilmu. Kemudian kalau kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyebutkan ilmu, akan muncul rasa iri adalah di amal pada diri kita. Padahal seharusnya kalau kita ikhlas, kita mengamalkan, kita akan berbangga. Ada saudara kita yang mengurangi kewajiban kita. Ketika saudara kita berilmu, menyampaikan ilmu ke tengah-tengah umat, kemudian umat tersebut mudah mencerna apa yang dia sampaikan, dan tujuannya adalah mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari masyarakat Ini suatu contoh ilmu. Begitu juga contoh dalam yang lainnya yang berkaitan yaitu seperti bersedekah. Tujuan kita bersedekah maka tidak lain adalah wajah Allah. Seseorang yang bersedekah ini tujuannya adalah membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Kita bersedekah ini tujuannya hanya membersihkan diri kita
oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang mungkin ketika kita mencari nafkah, kadang-kadang bekerja di ladang, mungkin ada minder. saatnya azan tidak hadir, Karena kita merasa kemudian kadang kita tidak ada puas saatnya dengan kita hasil yang mungkin diberikan oleh menjual Allah SWT. Saya sudah lama tanaman, hasil tanaman kita yang belum layak kita jual, kita tutupi, ini sehingga adalah kurang terlihat oleh pembelinya. kita di Nah, ini kadang-kadang perkara-perkara kelalaian dan kesalahan yang hayati terjadi pada diri seseorang. kita menuntut ilmu itu sudah ketika kita bersedekah, tujuan kita adalah bagaimana diri kita ini bersih. Adapun hasil Harta dari kita ilmu yang kita bersih pelajari dari perkara-perkara yang syubhat atau itu perkara adalah yang mungkin sampai kepada perkara yang haram. Allah telah tentukan kepada Sehingga Allah memberikan kita inilah tujuan sesuai dengan seorang kadar yang betul-betul ikhlas di dalam bersedekah. Lain dengan orang yang tidak ikhlas ketika bersedekah. betul-betul karena Allah Akan datang rasa iri, rasa dengki pada hati seseorang dan tersebut. dari orang lain, Kalau kita maka kita bersedekah, tidak akan merasa juga tidak dengki. ikhlas. Umpama Dengan saudara bersedekah kita dengan seorang teman ibu, kita, ibu yang yang selevel susah dengan kita, yang sekelas di kampung dengan kita, Kalau kita tidak ikhlas, masya Allah, mendapatkan nilai nilai yang berlebih tujuan daripada kita nilai bukan kita. ridho Allah SWT akan datang rasa kedengkian pada hati kita. Kita adalah Ketika kita ingin memberikan menjalankan perintah Allah SWT, sisa menuntut atau ilmu itu yang kita sedikit dari harta kita kepada pusat tujuan orang tersebut, bukan datang bisikan setan kepada nilai hati kita. walaupun nilai tersebut adalah Dia akan yang punya betul-betul anak. kita harap. Kalau kamu beri, anaknya akan Tapi tenang. ini perlu untuk kita ketahui, Atau ya, kalau hal yang kamu dia bisa jadi mengembangkan hasil yang dia dapatkan dan dia nanti lebih kaya dari kamu. Nah, ini bisikan-bisikan setan yang mengakibatkan atau menimbulkan sehingga rasa seorang iri yang dan menuntut dengki pada ilmu hati kita. Sehingga betul-betul kita jaga akan merasa keikhlasan. Setelah gembira, kita memberi, akan kita merasa tidak gembira. peduli apakah pemberian kita ini akan menyebabkan dia akan kaya, gembira kaya dengan dari ada kita atau teman-temannya yang bukan berilmu. urusan kita. Yang jelas kita bersedekah Kita untuk ikhlas. membersihkan diri Kalau kita, kita tidak ikhlas, membersihkan insya Allah. hati harta Kalau kita. kita tidak ikhlas ketika kita Begitu juga menuntut memberikan ilmu, nasihat, ya, memberikan nasihat. akan masuk Kalau pada kita seorang kita, yang ikhlas dalam rasa memberikan dengki nasihat, tentunya kita dengan memilih teman kita, waktu yang tepat untuk dengki memberikan dengan nasihat, yang memilih melombak, cara yang yang tepat mengatasi untuk kita. memberikan nasihat, kita kata berkehendak yang kita yang tepat paling untuk memberikan paling nasihat. Karena atau setidaknya tujuan kita kita tidak adalah senang kalau saudara ada kita orang yang mendapatkan berilmu nasihat dari selain kita. dan bisa insaf disebabkan nasihat Kalau kita kita, ikhlas niatnya sehingga adalah kita tidak menuntut melakukan ilmu, perbuatan-perbuatan yang tidak baik diri kita dan dari dan diri orang kita lain. Kemudian di sana banyak orang yang memberikan nasihat akan merasa kurang ikhlas ikhlas dengan sehingga orang kadang-kadang dimulai dari tindakan kita ketika kita memberi nasihat kurang adalah tepat mengangkat kebodohan dan kita memberikan nasihat di saat saudara kita belum menerima nasihat kita orang lain bisa atau mungkin kita memberikan nasihat kepada saudara kita di hadapan saudara yang lainnya sehingga dia merasa malu dengan nasihat yang kita berikan. Ini juga akan untuk kita agar kita selalu menjaga keikhlasan kita di dalam amalan kita, karena ikhlas ini betul-betul akan mencerminkan di dalam zahir kita. Jadi keikhlasan ini betul-betul nampak di dalam amalan zahir kita. kita berilmu. Kemudian yang kedua adalah munasahatun li a'immatil muslimin. Retorikanya lebih bagus. Perkara yang kedua yang tidak akan menimbulkan kedengkian dan keirian bagi seorang muslim adalah memberi nasihat kepada a'immah kaum muslimin. Rasa iri. Ya, pemuka kaum muslimin. Pemuka kaum muslimin ini ada dua. Pemuka dari pemerintah, kemudian pemuka dari kalangan para ulama. Saudara kita berilmu Ini juga adalah sifat yang bagus sekali, yaitu memberikan nasihat kepada pemuka. Apa yang dia sampaikan Karena dan pemuka ini sangat memiliki peran diri kita yang dan besar di tengah-tengah masyarakat. Ini suatu contoh. sehingga kita butuh untuk memberikan nasihat-nasihat Begitu yang juga baik kepada contoh mereka. dalam Tentunya yang dengan lain. cara-cara yang terbaik bersedekah. Karena yang kita inginkan adalah kebaikan pemerintah kita. Kemudian kebaikan pemerintah kita ini sangat memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar diri kita.
untuk kebaikan rakyat dan bangsa. Ini juga perkara yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari perbuatan-perbuatan yang mungkin Jika kita memberikan nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah kita, bukan berarti kita memberikan nasihat, menyampaikan orasi di tengah-tengah umum sehingga kita mencuri simpatisan umum masyarakat untuk kita. Akhirnya kita merasa iri dengan pemerintah kita dan kita ingin nyalinya naik menjadi sebagai pemerintah. Ini disebabkan kurang ikhlasnya di dalam menasihati pada imam, pemimpin kaum muslimin dari kalangan para ulama dan dari kalangan pemerintah mereka. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah wal bersih dari jama'atihim, yaitu senantiasa ikut kepada perkara yang haram, berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, yaitu tidak berpecah. Seorang yang tidak betul-betul melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan perpecahan kaum muslimin. Ini juga butuh untuk kita perhatikan, yaitu ketika kita melakukan suatu tindakan hendaknya kita menjaga persatuan kaum muslimin. Jadi kalau tiga perkara ini ada pada diri kita, insya Allah diri kita akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang tercela atau merasa iri dan dengki terhadap kaum muslimin yang lain. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua semangat nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, kemudian yang ketiga adalah selalu memberikan menyertai jamaah kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang hasan dan begitu juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala. Beliau di sini menyebutkan wal makna anna hadhihi tsalatsa tastasbihu bihal qulub. Makna hadis ini bahwa tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini bisa memperbaiki hati kita, yang mengakibatkan barang siapa yang berakhlak dengan akhlak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, niscaya hati seorang muslim tersebut akan bersih dari perbuatan khianat, akan bersih dari perbuatan ini, dan akan bersih dari perbuatan keburukan yang lain. Untuk membersihkan diri kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimahullah, namun perlu kita ketahui bahwa seseorang hamba tidak akan bisa memilih waktu yang tepat untuk memberikan dari godaan syaitan, memilih cara kecuali dengan keikhlasan. Jadi ini juga kata yang kita perhatikan bahwa kita ini tidak lolos dari godaan syaitan kecuali kita betul-betul memperhatikan keikhlasan diri kita sendiri. Disebabkan bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai ancaman syaitan dan iblis yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam sehingga kadang-kadang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada adalah surat Shad, dan kita Allah Subhanahu wa taala menyebutkan saudara kita mengenai belum menerima ucapan iblis, atau mungkin kita memberikan nasihat kepada saudara kita di hadapan saudara, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala rasa malu dengan nasihat yang kita berikan. Ini juga aku akan menggoda selalu mereka yaitu manusia di dalam semua amalan kita, karena illa ibadah kami mencerminkan di dalam zahir kecuali hamba-hambamu yang dituliskan, yang diberikan di dalam amalan pada mereka. Jadi ini adalah kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dijerumuskan oleh syaitan dan iblis menimbulkan dalam kebukaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi ketulusan, yang diberikan keikhlasan kaum muslimin. Sehingga ma'asyiral muslimin, jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimahullah, ada salah satu dari kalangan orang-orang saleh terdahulu selalu mengatakan kepada dirinya setelah dia membaca ayat ini, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang tidak dikuasai oleh syaitan dan iblis adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi ketulusan. Seorang saleh tersebut selalu mengatakan kepada dirinya sendiri, yang terbaik, aflisi tatafallasi adalah
kebaikan jiwaku, perhatikan keikhlasanmu sehingga engkau lolos dari godaan syaitan. Ini yang selalu dia ucapkan terhadap dirinya rakyat dan bangsa. Ya nafsi, ikhlasi tatafallasi. Wahai jiwaku, perhatikan keikhlasanmu agar engkau bebas dari godaan syaitan. Pada pemerintah kita ini pahamnya mereka mengenai ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa keikhlasan yang ada pada diri kita ini menjauhkan kita dari maka masyarakat daya syaitan yang bisa menjerumuskan kita kepada murka Allah pemerintah kita, dan kita ingin yang naik menjadi. Di sini juga dia menyebutkan ini disebabkan kurang ikhlasnya di dalam menasihati seluruh bagian dari bagian-bagian dunia, yaitu bagian dari bagian-bagian dunia dan kalangan pemerintah. Tastarihu ilaihi. Kemudian yang kedua, yang jiwa manusia memiliki tabiat merasa senang dengan bagian dunia. Begitu pula hati manusia cenderung kepada atau untuk memperoleh bagian dari bagian-bagian dunia, baik sedikit maupun banyak, yang menyebabkan sehingga apabila kaum muslimin sifat ini yaitu berambisi untuk mendapatkan bagian dari dunia, kaum muslimin sifat ini, tiga perkara ini ada pada diri kita, masuk dan menyusupi amalan seseorang, maka amalan tersebut akan menjadi keruh dan dengki terhadap kemurniannya, akan berkurang kemurniannya. Bila hati kita disusupi keinginan dan ambisi untuk mendapatkan bagian dari bagian dunia dari amal ibadah yang kita lakukan. Di sini diriwayatkan wazalatu ikhlasu, bahkan kadang dan disebabkan ambisi terhadap dunia ini bisa menghilangkan keikhlasan seseorang. Beliau di sini menyebutkan bahwa manusia sangat berkaitan dengan makna hadis ini, bahwa perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia, begitu juga seorang bisa memperbaiki hati. Barang siapa yang berakhlak dengan akhlak terpedaya oleh Rasulullah SAW ini, niscaya keinginan dunianya tersebut sehingga sedikit sekali seorang jiwa yang selamat dari perbuatan ini atau sifat seperti ini, keburukan yang lainnya, yaitu sedikit sekali seorang manusia yang selamat dari ambisi terhadap kecintaan terhadap dunia, bahwa seseorang hamba tidak sehingga butuh bagi seorang hamba untuk memperhatikan keikhlasannya, karena keikhlasan itu artinya adalah tahiyatul qalbi min syawalibi kulliha, membersihkan hati dari seluruh noda-noda yang bisa mengkotori hati tersebut, baik sedikit maupun banyak, sehingga betul-betul murni tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman tidak ada yang membangkitkan dirinya untuk melakukan suatu amalan kecuali adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sehingga ma'asyiral muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau ucapkan yaitu fa inna ilajal ikhlasi kasruhuzid dunya, sesungguhnya cara untuk meningkatkan keikhlasan mereka manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan keinginan ambisi terhadap dunia, kecuali hamba-hambamu yang pertama yang diberikan kekhususan kepada mereka. Cara jadi ini meningkatkan keikhlasan menjaga keikhlasan kita adalah meninggalkan keinginan untuk mendapat bagian dari bagian dunia dan memutus ketamaan kita terhadap dunia, dan murni mengamalkan amalan ibadah adalah untuk mendapatkan pahala di akhirat kelak. Sehingga barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah penuh hatinya dengan keinginan dan keikhlasan yang seperti ini, akan mudah baginya untuk mendapatkan keikhlasan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak begitu banyak oleh syaitan dari amalan-amalan manusia yang mana manusia letih di dalam mengamalkan amalan tersebut, dan dia menyangka amalannya adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala,
ternyata di akhirat kelak nanti seorang tersebut adalah tertipu dengan amalannya. Sehingga engkau Li'annahu lam yara wajhal safa, karena orang tersebut tidak mengetahui sisi kesalahannya. Sisi kesalahannya tidak mendapatkan pahala amalan yang dia lakukan dengan jerih payah, perhatikan keikhlasanmu. disebabkan dia tidak mengetahui bahwa dirinya adalah belum murni keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Tirmidzi di dalam sunannya dari hadis Ka'ab bin Malik, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma yujadi bihi ulama wa liyumari bihi sufaha aw yasifu seluruh bagian dari bagian yang artinya bagi siapa yang menuntut ilmu tastarihu ilaihi ilmu tujuannya tadi adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu ini adalah perkara yang paling utama di dalam agama agama hati manusia Islam yang paling tinggi adalah ilmu. Memperoleh bagian Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, sehingga apabila pena, yang mana pena itu adalah lambang dari ini ilmu itu. Namun apabila seorang bagian dari dunia tujuannya di dalam menuntut ilmu, tujuan ini jauh dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala atau cenderung asalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menuntut ilmu dalam rangka untuk berbangga-bangga terhadap para ulama dan ambisi untuk menuntut ilmu dalam bagian dari berbangga dengan agar dirinya bisa dideretkan sebagai para ulama. Bahkan kadang waliumari sebabkah dan dia ambisi terhadap dunia ini bisa dan mengalahkan orang-orang yang kurang ilmu. Tujuannya seperti karena itu. Manusia sangat atau bisa mengalihkan pandangan manusia ke arahnya. Dia menyampaikan ilmu agar berhubungan dengan dunia, pandangannya kepada dirinya. Seorang manusia niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, sehingga sedikit sekali menunjukkan kepada kita bagaimana peran keikhlasan di dalam beramal. Amalan tersebut adalah amalan yang paling mulia, yaitu menuntut selamat dari ambisi. Namun apabila niat di dalam menuntut ilmu ini lepas, kosong dari keikhlasan kepada Allah, sehingga butuh bagi seorang bangga, amalan tersebut adalah menjadi malapetaka bagi pemiliknya, akan diancam oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang tidak tulus di dalam menjalankan atau menuntut ilmu dalam rangka untuk bisa mau dengan para ulama atau berbangga, sehingga betul-betul murni tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang ilmu, ada yang membalikkan dirinya bisa mengalihkan pandangan manusia kecuali dengan tujuan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Sehingga juga dalam ibadah yang dimuliakan Allah, sehingga cukup bagi kita untuk memperhatikan ketulusan kita di dalam ibadah. Semakin tulus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semakin besar pula nilainya di sisi Allah. Untuk meningkatkan semakin tersembunyi ibadah kita di dalam ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, tahu bahwa Allah Taala menyebutkan tingkatkan keikhlasan keikhlasan kita adalah wa in tuqwa wa tu'al fuqara fa huwa khairun bagian dari bagian mu'allim sayyi'at min sayyi'at, dan memutus ketamakan kita terhadap dunia. Dan jika kalian mengamalkan amalan ibadah adalah ibadah memberikan sedekah, maka itu sungguh sudah baik. Sehingga barang siapa yang memberikan sedekah secara terang-terangan penuh hatinya dengan keinginan perbuatan yang sangat ikhlasan yang seperti namun ini, jika kalian merahasiakan sedekah tersebut inginkan sehingga kalian memberikannya kepada fakir miskin, itu lebih baik ya dari amalan-amalan manusia yang mana amalan kita di dalam mengabaikan amalan mungkin lebih baik.
dan dia menyangka amalannya adalah kesalahan kalian, Allah Taala mengetahui ternyata di akhir terhadap apa yang kalian lakukan adalah tertipu dengan diamanatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besarnya nilai seorang yang bersedekah dalam keadaan rahasia, tidak mendapatkan pahala amalan yang dia amalkan dengan jerih payah, memberitahunya kepada orang lain, disebabkan memiliki fadilah khusus yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain karena oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besarnya nilai keikhlasan seorang sunannya dari disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah di dalam hadis yang berbunyi sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 1000 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka di hari kiamat adalah siapa yang menuntut dengan naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Taala. Yang pertama adalah perkara yang adil, pertama di dalam golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah di saat itu tidak ada naungan lagi melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang imam, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah seorang pemuda namun yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah, mulai dari kecilnya di dalam sampai besar, tumbuh dan jauh di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cedera dilatih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang seorang laki-laki yang berzikir untuk berbangga mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat sendirian, dalam rangka untuk di saat kesepian, agar dirinya bisa hidupkan air mata air mata walimari bersufaha, dan dia bisa untuk berdebat sedikit lagi dan mengalahkan orang-orang yang kurang ilmu. Tujuannya seperti itu. Kemudian yang keempat, atau bisa mengalihkan pandangan manusia ke arahnya fil masjid. Dia menyampaikan yang keempat adalah seorang laki-laki pandangannya kepada dirinya terpaut dengan masjid. Artinya selalu terpaut dengan masjid. Kemudian yang kelima adalah dua orang laki-laki yang saling cinta disebabkan karena Allah SWT, menunjukkan kepada kita bagaimana saling cinta karena Allah SWT. Dan yang keenam adalah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita ilmu yang memiliki kedudukan di dalam mengelakkan lupa pas untuk melakukan suatu kekejian yaitu perzinahan. Kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan aku takut bagi pemilik. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 ini yang menjadi orang yang tidak tulus di dalam menjalankan kita, yaitu pembahasan dalam rangka untuk bisa didirikan oleh para ulama hatta mengalahkan debat seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Dalam ibadah yamin adalah hikayat dari Rasulullah mengenai ketulusan seseorang yang bersedekah yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak nanti, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang lelaki yang bersedekah semakin berusaha ibadah menutupi merahasiakan sedekahnya, sehingga Rasulullah menggambarkan apa yang diberikan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kiri. Menunjukkan bagaimana tersembunyinya sedekah dan hal ini tidak akan terjadi melainkan keluar dari seorang yang betul memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ma'asyiral muslimin terang-terangan di dalam memberikan sedekah, ini beberapa nasihat agar kita selalu memperhatikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat baik sebagai lanjutan dari apa yang kita baca dalam pertemuan ini. Lalu sehingga tadi Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca mengenai
bagaimana keadaan salafus salih, maka itu pendahulu kita yang lalu, dan Allah akan mendahulukan yaitu pendahulu kita terhadap bagaimana mereka menyembunyikan amalan mereka karena takut terhadap bagaimana diri mereka sendiri atau besarnya nilai seorang kemudian keikhlasan dalam keadaan rahasia yang menjadi tema pada pertemuan kita yang akan datang, yaitu kisah-kisah mengenai kepada orang lain terdahulu dari kalangan orang-orang yang saleh, bagaimana mereka menyembunyikan amalan-amalan mereka karena mereka khawatir keikhlasan mereka cedera disebabkan besarnya nilai amalan tersebut terlihat oleh orang lain. Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang berbunyi sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamah dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka di hari kiamat kelak dengan naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adil, golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang tidak ada naungan lagi naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang imam